Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng. Semoga kita semua sehat, kuat, terus berkarya dan beraktivitas. Dan kali ini saya ingin kita bicarakan satu hal, yaitu tiba-tiba pemerintah mengeluarkan PP nomor 26 tahun 2003. Jadi baru-baru aja ini. Tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Sedimentasi itu adalah endapan. Jadi hasil sedimentasi di laut ini adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran. Nah, itu bahasa kerennya ya endapan lah. Kadang-kadang di muara, dekat muara sungai atau pada endapan dan segala macam. Dan itu hasilnya yang bisa dianu itu ada di pasal apa yang tadi saya baca itu, pasal 9. Hasil sedimentasi itu bisa berupa satu, pasir laut dan atau material sedimen lain berupa lumpur. Pasir laut atau yang lain berupa lumpur. Cuma nggak ada orang mau nambang lumpur, setahu saya. Yang ditambang itu adalah pasir lautnya. Nah kemudian, ini yang menarik nih, di pasal 9 itu juga bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A digunakan untuk A. Reklamasi dalam negeri. Oke lah, kalau reklamasi dalam negeri barangkali pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha dan atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini urusan ekspor pasir laut. Ini udah jelas ini tentang ekspor pasir laut. Sebagai pengetahuan barangkali, ekspor pasir laut sudah dilarang di moratorium sejak di ujung pemerintahan Presiden Megawati. Kemudian selama 10 tahun pemerintahan SBY, ekspor pasir laut tidak dibuka. Moratorium dilarang. Nah sekarang mau dibuka lagi keran ekspor pasir laut. Ya, dengan kata-kata sedimentasi lah segala macam itu. Ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Menteri Kelautan Pak Freddy Numberi sempat menyampaikan pada waktu beliau jadi Menteri Kelautan pada waktu zaman pemerintahan Presiden SBY atau sebagai hasil dari ekspor pasir laut yang ugal-ugalan zaman dulu itu, 2 pulau kita tenggelam. Ya kalau dikeruk itu pasirnya, lama-lama kan fondasi yang mengusung pulau-pulau terdekat di situ itu lama-lama tererosi, tenggelam. Padahal hati-hati, kalau pulau kita tenggelam, padahal pulau itu adalah juga menentukan batas-batas wilayah laut kita, terutama di daerah-daerah di mana perbatasan laut kita belum disepakati oleh negara-negara tetangga. Dan kita tahu kemana ekspor pasir laut itu mau dilakukan. Pasti ke negara tetangga. Yang memang senang melakukan reklamasi, memperluas wilayahnya. Apalagi kalau wilayahnya hanya berupa pulau, yang kemudian ingin memperluas daratannya. Kita sudah tahu kemana arah ekspor pasir laut itu. Nggak jauh-jauh, negara tetangga kita juga. Dan kemudian negara tersebut, wilayah daratannya menjadi lebih luas. Di beberapa tempat, itu pulau yang tadinya ada pulau kecil menjadi berkali-kali lipat luasannya. Daratannya menjadi lebih luas lagi. Sementara jelas-jelas penambangan pasir laut itu merusak ekosistem laut, merusak lingkungan kita, merusak pantai-pantai kita, menenggelamkan pulau. Jadi
Kenapa kita masih mau melakukan ekspor pasir laut? Kalau mau dibilang pakai untuk reklamasi sendiri selama, ya ini half-half lah. Sebagian orang lingkungan masih mempertanyakan soal reklamasi. Tapi memang kalau memang itu, apalagi kalau di dalam negeri sedimentasi, lumpur pun bisa dipakai. Di muara-muara sungai yang memang mengancam pelayaran dilakukan pengerukan untuk memperlancar pelayaran, lalu kemudian hasil kerukannya dipakai untuk reklamasi, oke barangkali. Tapi begitu ekspor, tidak ada ekspor lumpur laut, tidak. Rasanya belum mendengar saya itu ekspor lumpur laut. Ya ada ekspor pasir laut. Makanya coba dicek aja. Di mana izin-izin usaha pertambangan itu lokasinya? Izin pertambangan pasir laut itu di mana lokasinya? Pasti dekat-dekat dengan negara tetangga kita yang membutuhkan pasir laut itu. Nggak jauh-jauh. Nah, inilah, saya tidak tahu, mestinya pemerintahan ini sudah hampir berakhir masa jabatannya. Mengurusi pemerintahan dengan benar mestinya. Bukan dengan melakukan hal-hal yang sudah berapa? 20 tahun lebih. Ini dilarang. Tidak diperkenankan. Tidak dibolehkan untuk ekspor pasir laut ke negara tetangga. Walaupun dia kita ekspor pasir laut digunakan kalau kebutuhan dalam negeri telah mencukupi. Siapa? Kalau tiba-tiba di Indonesia tidak ada reklamasi, tidak ada lagi reklamasi, tidak ada lagi butuh-butuhan untuk itu, lalu kemudian masih ada nih pasir laut nih mau diekspor lagi. Aduh, ini ada ketentuan selama peraturan perundangan terpenuhi, ya itu administrasinya dibereskan semua, lo ekspor lagi. Gimana pengawasannya juga? Aduh, inilah persoalan. Jadi, sudahlah kalau saya, ini mestinya dibatalkan. PP 26 ini tidak layak. Merusak lingkungan, merusak. Masa nggak sayang sih sama pantai kita, pulau-pulau kita? Masa nggak sayang dengan negeri kita? Masa kita mau memperluas wilayah daratan negara tetangga yang bisa-bisa mengancam kedaulatan wilayah kita? Enak saja dia memperluasnya, tapi kita bagaimana? Ada masalah keamanan mungkin. Bagi saya, yang paling penting mestinya kita sadar, kenapa dulu dilarang? Kenapa dulu? Karena kita tahu itu merugikan kita. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Apalagi cuma ekspor pasir laut. Ya, seperti menjual tanah air lah kira-kira ini. Ini salah satu yang perlu diubah di negeri ini. Kebijakan-kebijakan semacam ini. Ugal-ugalan. Sayangnya, di ujung pemerintahan Pak Jokowi malah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Sayang sebenarnya, tapi mestinya masih bisa ada waktu kok dikoreksi. Kalau mau, kalau sayang, tapi ya sudah. Saya jadi teringat dengan sebuah lagu Jawa dulu. Kapal keruk taline kenceng, motone ngantuk, taline kenceng. Itu saja yang bisa kita lakukan. Kita cuma warga negara. Mau bilang apa? Cuma bisa bicara begini. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.